di pinggangnya diikat, ya mohon maaf kalau di kita termasuk ya batu kebal, batai kebal, ya rantai bui, rantai apa hubungannya itu dengan kemudian ya nasib seseorang di tangan Allah. Dengan tawakal adalah at-tatayyuru wat-tasya'umu. At-tatayyuru wat-tasya'umu. Beliau menjelaskan di sini apa yang dimaksud dengan at-tatayyuru wat-tasya'umu adalah at-tatayyuru wat-tasya'umu huwa an yara ar-rajulu aw yasma'u syai'an fayatasyaa'amu minhu wa yadhunnu anna maqsudahu lan yatahaqqaq bisababi ma ra'ahu aw sami'ahu aw annahu la yanbaghi lahu an yamdhiya fi 'amalihi bisababi dzalika. Apa itu tatayyur dan tasya'um adalah ketika seseorang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, lalu kemudian dia berpedoman kepada apa yang dilihat atau didengar, sehingga dia mengira bahwa tujuan dia itu tidak akan terjadi sebab apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar, atau dia tidak melakukan sesuatu dari pekerjaannya sebab dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Maksudnya bagaimana jamaah yang mulia? Kalau ini memang masih kurang jelas barangkali. At-tatayyur ini dia dari kata dasarnya adalah tara yatiru, kemudian dia menjadi tatayyara yatatayyaru. Apa maksud dari kata tara yatiru? Ini kata dasarnya adalah terbang. Jadi burung itu disebut dalam bahasa Arab dengan ta'irun. Kapal terbang juga disebut dengan ta'iratun. Tara yatiru itu adalah artinya terbang. Tatayyur apa itu? Nah, ini dulu ada tradisi dalam masyarakat Arab jahiliyah. Ini saya baca di dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi dengan redaksi sedikit berbeda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Apa arti tatayyur? Jadi dulu di zaman Arab jahiliyah ada tradisi bahwa seseorang bila ingin berpergian, maka dia ambil burung lalu dia terbangkan ke udara. Maka kalau burung itu terbangnya ke kiri, dia tidak jadi berangkat karena dia meyakini mesti ada masalah nanti di jalan. Mesti di jalan nanti ada masalah. Tapi kalau burung tadi terbangnya ke kanan, maka dia jadi berangkat, berarti dalam keyakinan dia aman di jalan, tidak ada masalah. Tapi kalau burung terbang ke kiri, ini berarti ada masalah nanti kalau dia melakukan perjalanan. Ini dalam bahasa agama disebut dengan khurafat. Artinya apa? Tidak ada hubungannya masalah apa yang akan terjadi dalam perjalanan dia dengan burung terbang ke kiri atau terbang ke kanan.
Tapi orang Arab jahiliyah menjadikan ini sebagai pedoman. Berarti kalau terbang ke kiri, ini sinyalnya sial. Terbang ke kanan, ini sinyalnya bagus. Maka ini disebut tadi bertentangan dengan tawakal. Karena apa? Karena apa yang terjadi dalam perjalanannya itu di tangan Allah, bukan di bagaimana burung terbang ke kiri atau ke kanan, gak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ini namanya adalah tatayyur dalam bahasa Arab. Dan ini menjadi tradisi di zaman jahiliyah dulu. Kemudian kata at-tasya'um ini adalah kata tasya'ama yatasya'amu. At-tasya'um artinya apa? Menganggap ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, maka dia menjadikan itu sebagai patokan untuk kemudian itu sial. Misal, mohon maaf, dia sedang duduk melihat ada lewat di depannya seekor anjing. Maka kemudian dia menerjemahkan berarti besok saya sial. Tandanya tadi anjing lewat di depan saya. Ini juga adik abang dengan tadi. Bahwa kita sial atau tidak sial, itu semuanya di tangan Allah, bukan di melihat kepada benda-benda atau sesuatu tadi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa nasib kita ke depan. Ini jamaah rahimakumullah disebut dengan at-tasya'um. Nah, barangkali sekarang kita juga bisa ini diambil dari prakteknya orang Arab jahiliyah tadi. Kalau dalam hadis la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Kalau tiyarata tadi, hamata itu apa? Ya, ada yang menyebutkan di antara ulama ahli hadis adalah orang Arab jahiliyah dulu kalau ingin berpergian, maka dia naik ke atas pohon korma, lalu dia duduk di atas pelepah korma yang paling tinggi, lalu kemudian dia turun. Nanti ketika dia balik dari perjalanannya, dia naik lagi kepada pohon korma tadi, dia tengok kalau pelepahnya tadi sudah berubah, berarti selama dia pergi istrinya selingkuh. Kalau tidak, berarti tidak selingkuh istrinya. Ini apa hubungannya? Sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian wala safara. Dulu orang-orang Arab jahiliyah menganggap bahwa bulan Safar bulan sial. Maka kalau ada apa jangan buat di bulan Safar, bulan sial. Dalam Islam ini tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut tadi bertentangan dengan tawakal. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan orang yang judi buntut. Itu pertama judinya sudah haram, yang kemudian membeli nomor berapa berdasarkan kepada mimpi misalnya, berdasarkan kepada apa, tengok BL motor orang, berdasarkan tengok apa, tengok anjing lewat, berdasarkan apa, berapa ekor burung terbang di udara. Ini pekerjaannya sendiri sudah haram. Kemudian yang dia terjemahkan juga tidak ada hubungan sama sekali.
Ini jamaah rahimakumullah hal yang bertentangan dengan tawakal. Juga mungkin kita bisa perluas adalah, ya mungkin ini bisa juga masuk ke kategori ke bawah, ya, karena ini lebih kepada orang mengatakan bagus atau sial sesuatu berdasarkan kepada apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Najih kemudian berikutnya adalah wa hadha at-tatayyuru yunafi tawakkul 'ala Allah. Ya, perkara seperti tadi mendasari kepada sial atau tidak sial dengan terbangnya burung, ini bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Karena apa? Li'anna al-qalbal mu'allaqa billahi al-mutawakkila 'alaihi la yumkinu an yaruddahu ru'yah rajul a'war aw tayr yatiru ila shimal aw annahu hajaza fil maq'ad rakam 13 fi at-ta'irah wa ghairu dhalika. Karena hati orang yang bertawakal kepada Allah itu sudah disandarkan kepada Allah, maka tidak mungkin kemudian itu bisa dipatahkan oleh karena melihat sesuatu atau karena, kalau diberi contoh di sini, dia beli tiket pesawat dapat kursi nomor 13, maka diterjemahkanlah sial saya ini dapat nomor 13. Sehingga mohon maaf ya, kalau kita kadang-kadang ke hotel yang milik orang agama tertentu itu ada nomornya nggak ada, karena dianggap itu nomor sial. Dalam Islam tidak ada nomor bagus, tidak ada nomor sial. Karena tadi jamaah rahimakumullah, kita sandarkan kepada Allah, bukan kepada nomor kursi dalam pesawat tadi. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطيرة فقال لا طيرة. Maka Nabi SAW seperti saya sebut tadi, ini potongan hadisnya saja disebut, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. La tiyarata, tidak boleh dalam Islam menjadikan tadi burung terbang ke kanan atau ke kiri sebagai ketentuan itu akan baik atau tidak baik. Ini jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya mungkin nanti kita bisa masukkan ke mana yang juga kadang-kadang ada dalam praktek masyarakat. Yang kedua perkara yang bertentangan dengan tawakal adalah at-tanjimu wal kahanatu. Ini adalah at-tanjim, artinya apa? Paranormal, meramal dengan melihat bintang. Meramal. Dan al-kahanah, perdukunan. Perdukunan. Wa minal umuri al-munafiyati lit-tawakkul aidan adh-dhahabu ila al-kahanah wal-'arrafina wal-munajjimina lima'rifatil ghaibi wa ma'rifati ma alladhi sayahsulu fil mustaqbali. Di antara perkara yang bertentangan dengan tawakal adalah pergi kepada dukun, paranormal, untuk kemudian mengetahui perkara yang gaib, baik yang sudah maupun yang akan datang. Ini mohon maaf, kadang-kadang di dalam masyarakat masih terjadi praktek kalau ada hilang apa, motor,
bahkan hilang ternak, pergilah kepada paranormal, dukun. Kemudian bertanya, saya hilang motor. Si dukun kemudian tanya balik, coba jelaskan hilang kapan, di mana, kemudian motornya apa. Baru kemudian dia pura-pura berkomunikasi dengan alam lain. Kemudian dia sangka-sangkalah, oh ini berarti daerah kawasan sini. Jamaah rahimakumullah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengakui tahu yang gaib, ini adalah meramal. Yang namanya meramal, itu artinya apa? Kalaupun yang dia bilang betul, itu kebetulan, bukan karena dia tahu. Lebih kurang misalnya jamaah yang mulia, ya, misalnya final Liga Champion misalnya, bertemu tim A dengan tim B. Lalu berapa skornya? Satu orang mengatakan skornya adalah 1-0 untuk tim fulan. Betul waktu besoknya pertandingan 1-0. Itu bukan karena dia tahu. Kebetulan yang dia bilang adalah betul terjadinya seperti itu. Bukan karena dia paham apa yang belum terjadi. Jadi kalau ada orang kehilangan motor tadi, kehilangan ternak, datang kepada paranormal, dukun, ditanya, kemudian dukun tanya balik. Lalu dukun kira-kira berapa lama sudah hilang? Hilang di mana? Dia perkirakan. Maka dia katakan ini ada sekitar daerah ini. Karena baru diambil kira-kira tadi, belum dibawa jauh. Datanglah orang ini coba cari di kawasan itu. Dapat rupanya betul-betul tahu dia. Bukan tahu. Itu namanya kebetulan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak tahu yang gaib itu kecuali Allah. Maka jamaah rahimakumullah, mendatangi paranormal, mendatangi para dukun untuk mengetahui yang gaib, yang sudah atau yang akan datang. Kita misalnya jamaah yang mulia ingin menikahi seorang perempuan. Lalu kemudian bagaimana ke depan rumah tangga kita? Datanglah kita ke dukun. Calon istri saya si fulanah namanya, anak si fulan. Coba menurut kamu bagaimana? Maka si dukun ini mencobalah kemudian meramal, oh begini. Itu kalau betul ke depan begitu, itu adalah tadi kebetulan. Karena tidak ada yang tahu yang gaib, itu adalah Allah hanya yang tahu. Nabi SAW mengatakan, kalau saya tahu yang gaib, maka sungguh banyak kebaikan yang bisa saya buat dan menghindar daripada yang tidak baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di sini, walau kana al-mu'minu mutawakkilan 'ala Allah haqqa tawakkuli ma qasada ahadan ghairahu wala talaba ma'rifata alladhi sayahsulu mimman la yumkinu lahu ma'rifatul ghaib. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid, orang mukmin
yang bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan meminta sesuatu khusus terhadap perkara yang gaib kecuali kepada Allah, karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Maka kalau kita tadi menikahi seorang perempuan fulanah, bagaimana ke depan ini? Salat istikharah, minta petunjuk dari yang paham, yang gaib, yaitu Allah. Bukan ke dukun, bukan ke paranormal. Ketika kita ada kehilangan tadi, sepeda motor, kehilangan ternak, minta sama yang maha mengetahui yang gaib. Kalau itu memang punya kita, ya Allah kembalikan. Nanti akan disebutkan dalam kitab ini kisah-kisah orang yang bertawakal kepada Allah, bagaimana dia pernah kehilangan ternaknya karena pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah dulu ikut pasukan, pulang ternaknya hilang, maka dia kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembalikan kemudian ternaknya. Jadi bukan tanya ke dukun mana ternaknya. Berarti ketika kita bertanya kepada itu, kan berarti kita tidak menggantungkan urusan kita kepada Allah, tapi menggantungkan kepada seseorang yang justru tidak tahu, hanya menduga-duga. Kalau kena pun kebetulan, bukan karena kefahamannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh disebut dalam kitab ini untuk jadi pelajaran. Dari zaman dulu sahabat masih hidup sudah ada orang yang coba beri ide. Disebutkan ini dengan rujukan nanti kepada kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Diceritakan bahwa lamma arada Ali ibni Abi Talib an yusafira liqitalil khawariji عرض له منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب. Dulu ketika Ali bin Abi Talib menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan yang wafat terbunuh di tangan umat Islam sendiri, dan ini adalah awal fitnah yang cukup dahsyat. Dan setelah itu sampai hari ini umat Islam tidak pernah bersatu lagi. Maka ketika Ali menjadi khalifah, maka kemudian Ali di daerah Baghdad di Irak, Muawiyah yang pro kepada Khalifah Utsman bin Affan juga mengangkat dirinya dengan meminta orang-orang Syam membaiat kepadanya menjadi khalifah. Terjadilah dalam Islam dua khalifah. Di Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian di Baghdad ada Ali bin Abi Talib. Maka jamaah rahimakumullah, muncullah kemudian satu kelompok yang keluar daripada kedua kepemimpinan ini dengan menganggap bahwa Ali dengan pengikutnya tidak benar karena tidak berhukum dengan Al-Quran. Muawiyah dan pengikutnya juga tidak benar, tidak berhukum dengan Al-Quran. Maka kedua-dua ini harus diperangi. Inilah namanya kelompok Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar dari kelompok Ali, keluar dari kelompok Muawiyah, dan mengkafirkan kedua kelompok ini. Sehingga mereka ini ya dengan tentu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bermufakat
untuk melakukan pembunuhan. Pada waktu yang sama, kedua orang ini, yang satu membunuh Ali bin Abi Thalib, yang satu membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika keluar salat subuh. Dan mereka tidak berhasil membunuh Muawiyah karena Muawiyah waktu itu tidak keluar untuk salat subuh. Inilah kelompok, namanya adalah Khawarij. Kelompok yang keluar tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan kelompok ini mengkafirkan kedua kelompok ini dan menghalalkan darah kedua kelompok ini. Inilah di dalam Islam ini, terbunuhnya Utsman bin Affan adalah fitnah besar. Yang setelah itu tidak ada lagi umat Islam sampai hari ini pernah bersatu. Bahkan kita melihat makin hari makin tentu tajam terus ini. Masing-masing kelompok mengklaim dirinya paling betul, orang lain enggak betul. Kelompoknya paling benar, yang lain tidak benar, dan sebagainya. Nah, ini kita bukan mau cerita tentang ini, cuma ini untuk membawa. Ini saja pengantar sedikit. Dulu Ali bin Abi Thalib, sebelum tentu beliau terbunuh tadi oleh orang Khawarij, ingin keluar memerangi kelompok Khawarij tadi, yang membuat kelompok sendiri memerangi Ali dan sekaligus juga memerangi kelompok Muawiyah. Ketika Ali mau keluar memerangi orang-orang Khawarij, datang kepadanya seorang paranormal, munajjim. Lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, la tusafir." Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau keluar untuk memerangi orang Khawarij. Apa sebab? Fa innal qamara fil aqrab. Karena bulan itu dalam bentuk dia seperti kalajengking. Artinya itu pertanda kalau kamu pergi sial. Apa kata paranormal ini kepada Ali? Fa innaka in safarta wal qamara fil aqrabi huzima ashabuka atau kama qala. Kalau kamu keluar juga hai Ali untuk memerangi Khawarij, sementara bulan seperti kalajengking, pasti pasukanmu kalah. Faqala Ali menanggapi pernyataan paranormal ini, bal nusafiru siqatan billah wa tawakkulan 'ala Allah wa takdziban laka. Tidak, kami tetap akan keluar memerangi Khawarij karena yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan menolak anggapan bohongmu, mematahkan anggapan bohongmu. Fasafara faburika lahu fi dhalika as-safari hatta qatala 'ammatal khawarij wa kana min a'zami ma surra bihi haitsu kana qitaluhu lahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Ali keluar memerangi Khawarij dan alhamdulillah Ali pada waktu itu dapat mengalahkan kebanyakan orang-orang Khawarij di dalam perang tersebut. Dan inilah merupakan hal yang artinya menyenangkan Ali sallallahu alaihi wasallam, Ali karramallahu wajhah, karena memerangi mereka atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan di sini bagaimana Ali datang paranormal memberi nasihat dengan mengatakan akan sial kalau pergi. Kata Ali, tetap saya akan keluar. Karena apa? Yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah dan mematahkan kebohonganmu. Alhamdulillah,
dengan izin Allah Ali memenangkan peperangan tersebut, dan apa yang dikatakan oleh paranormal ini menjadi tidak benar. Maka seperti saya sebut tadi, kalau sekiranya ini kembali kepada misalnya tadi ya, sepak bola final untuk Piala Eropa, final Piala Eropa, orang mengatakan berapa nanti skornya? Oh, nanti skornya antara Italia dengan Inggris. Orang mengatakan menurut saya itu penalti nanti ujungnya dan akan menang Italia. Kebetulan betul seperti itu, bukan karena dia tahu yang gaib. Kebetulan hasilnya penalti, menangnya Italia, itu kebetulan, bukan karena dia tahu, karena nggak ada yang tahu yang gaib. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan menurut saya menang Inggris 1-0, kenyataan tidak, berarti nggak betul yang dia bilang. Kalau betul pun bukan karena dia paham yang gaib, tapi karena kebetulan. Jadi kalau sekiranya dalam perang ini Ali kemudian kalah dengan Khawarij, si paranormal ini akan mengatakan, kan sudah saya bilang, sudah ada tanda di langit, di bulan, batat Ali, udah saya nasihati. Kan saya udah bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di sini juga yang bertentangan dengan tawakal kepada Allah adalah ta'liqut tamaimi. Ta'liq at-tamaim. Ini orang yang menggantungkan sesuatu ya di pinggangnya, diikat benang. Di pinggangnya diikat, ya mohon maaf kalau di kita termasuk ya batu kebal, batai kebal. Ya. Rantai bui, rantai apa? Apa hubungannya itu dengan kemudian ya nasib seseorang? Nasib seseorang di tangan Allah. Maka disebutkan sini jamaah rahimakumullah, wa minal umur al-munafiyati lit-tawakkuli ta'liqut tamaimi kama yaf'alu katsirun minal juhal fayu'alliquna ala sudurihim kharazat zarqa aw awraqan يأخذونها من الدجالين يقصدون بها حماية أنفسهم وأين التوكل على الله ممن هذا صنيعه. Di antara perkara yang juga bertentangan dengan tawakal adalah tadi menggantungkan sesuatu ya di badannya seperti ikat benang tadi yang sudah dirajah lah ya. Ikat batu apa, untuk apa? Melindungi diri. Yang melindungi itu Allah. Yang melindungi adalah Allah. Bagaimana benda mati batu melindungi orang? Bagaimana benang benda mati melindungi orang? Tapi kadang-kadang orang meletakkan keyakinan, di mana jadi tawakalnya kepada Allah? Karena apa jamaah rahimakumullah? Karena perkara ini tadi tidak bisa dia memberi perlindungan. Ini jamaah rahimakumullah. Wa haula'i wa li haula'i 'uqubatun tunasibu jarimatahum
bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Jadi hukumannya orang-orang yang seperti ini adalah juga sesuai dengan kejahatan yang dibuatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan para ulama yang mentahqiq hadis mengatakan ini hadis adalah sahih. Siapa yang menggantungkan nasibnya kepada sesuatu yang digantung-gantungkan di tubuhnya, maka kemudian orang itu akan kemudian dibuat ketergantungan kepada perkara itu, bukan ketergantungannya kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, fa'indama ta'allaqu bil hibri wal waraqi wa ma ashbahahu wa lam yatawakkalu 'ala Allah, allaqahumullahu bima ta'allaqu bihi wa wakalahum ilaihi wa kafa bidzalika khusrana. Maka akan dibuatlah tadi orang tersebut bergantung dengan perkara yang dia bergantung kepadanya. Menjadilah dia orang-orang yang merugi. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, barangkali ya masih ada praktek-praktek di anak kecil diikat apa di ininya untuk melindungi. Yang melindungi adalah Allah. Mintanya kepada yang maha melindungi, Allah. Bukan kepada perkara-perkara tidak ada bisa memberi manfaat, memberi mudarat, benda mati. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah at-tabarruku bil ahjari wal ashjar. Ini mungkin sudah jarang, tapi barangkali di tempat-tempat tertentu saya saksikan dulu, tapi nggak tahu juga sekarang ini. Mencari keberkahan pada batu-batu dan pohon-pohon. Dulu tahun 80-an, masa saya di Jawa, itu di pohon-pohon besar, kalau kita datangi, maka di akarnya itu sudah penuh tumpukan ada makanan-makanan yang dibawa, ditaruh di pohon itu. Karena apa? Mencari keberkahan, bahwa pohon itu ada yang menjaganya, ada dewanya. Dan ini jamaah rahimakumullah, kalau di Bali memang agama mereka percaya kepada dewa. Tapi ini masalah yang di Jawa tadi oleh muslimun muslimat. Jadi yang taruh sesajian, istilah bahasa ininya, ya, ada makanan, bawa taruh di akar pohon besar tadi, ya, seolah-olah memberi makan, nanti ada dewanya yang makan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, perkara yang bertentangan dengan tawakal. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah yang ditulis di sini, adamus sa'i fi talabil rizq. Termasuk bertentangan juga dengan tawakal adalah apa? Tidak berusaha dalam mencari rezeki. Ya. Tidak berusaha mencari rezeki. Sabaqa an dzakarna anna al-akhdha bil asbab min syurutit tawakkul wa anna 'adam al-akhdhi bil asbab min al-umur al-munafiyah lit tawakkul. Sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa melakukan usaha adalah syarat daripada tawakal. Meninggalkan usaha ini perkara yang bertentangan dengan tawakal. Tapi usaha sudah kita sebut yang lalu, ya,
dengan apa yang dibenarkan secara syariat. Jangan orang tadi ketika hilang ternaknya, hilang kendaraannya, kita tanya, "Apa nak tanya Pak Dukur?" Hai, namanya usaha. Dia anggap itu usaha juga. Padahal sudah ada hadis yang tegas dan sangat sahih tentang itu. Dan bahwa memang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan wa natahaddatsu huna an tammah sya'at fi asrina wa zamanina ala wa hiya al-batalah. Nah, kita ingin bicarakan di sini apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah pengangguran, masalah pengangguran. Orang sehat walafiat, badan tegap, tapi tidak mau berusaha, tidak mau kerja. Ini insyaallah nanti karena waktu kita yang terbatas, karena dia akan dibahas juga tentang artinya cara-cara bekerja yang sangat mulia di dalam agama seperti apa, dan bagaimana agama artinya memerangi orang-orang yang malas dan pengangguran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.